minum pada saat itu. Qala hal Arab? Oh ya. Nah, kalau memang sudah kenai aku, yang bagi kamu satu gelas air minum saat ketika kamu kehausan, yang bagi kamu segelas air minum saat ketika kamu dahaga, maka mohonkanlah syafaat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dengan si hamba Allah tadi itu, yas'alullaha jalla dzikruhu fayaqul, sebelumnya dia bercerita, aku melihat suasana dan keadaan di dalam neraka, ternyata aku disuruh oleh salah seorang daripada penghuninya. Dia bertanya kepada aku, apakah kau mengenal aku? Saya kata, demi Allah tidak. Sebenarnya siapa kamu? Kata dia, akulah yang memberi seteguk atau segelas air minum kepadamu. Fashfa'li inda rabbik, mohonkanlah syafaat kepada Allah. Fasyafi'ni fihi, terimalah syafaatku, terimalah permintaan dan harapanku untuknya ya Allah. Qala fayusyafi'uhu Allahu fayamuru bihi fayukhraju minan nar. Maka Allah terima syafaatnya dan Allah perintahkan para malaikat untuk mengeluarkannya daripada api neraka dan membawanya masuk ke dalam surga hanya dengan satu botol air sahaja. Bagaimana ceritanya kawan-kawan? Jadi rahasianya di sini, karena Allah tidak pernah dan tidak akan menolak permintaan daripada ahli surga. Seperti apapun, kalau sudah menjadi manusia surgawi, sudah menjadi penduduk surga, permintaan yang seperti apapun, saya ingin kongsikan satu maklumat yang mungkin tidak terpikir dalam kepala atau dalam benak ingatan kita atau pengamatan kita. Kalau salah seorang daripada penghuni surga biasa-biasa saja kedudukannya, apakah dia ahli ibadah, apakah dia ahli takwa, apakah dengan sedekahnya, dengan puasanya, dengan sembahyangnya, dengan zakatnya yang banyak, haji pada tiap tahun, tidak disebut seperti itu. Biasa-biasa saja orangnya tapi menjadi ahli surga. Ternyata dia boleh memberikan syafaat kepada seseorang yang sudah kompong menjadi penghuni neraka. Hanya dengan jasa baik yang sedikit tadi itu dia boleh menyelamatkan. Takkan baginda Nabi tidak boleh menyelamatkan pak saudara beliau, ibu bapak beliau, kalau memang pasti dan pasti sebagaimana Salafi dan Wahabi katakan, ibu bapak Nabi masuk neraka. Ini orang biasa saja. Takkan seumpama baginda Nabi tidak boleh memohon yang semacam itu kepada Allah Jalla wa'ala. Siapa yang tegama? Kira-kira siapa yang tidak merasa sedih dan duka, yang kalau pada saat salah satu daripada keluarganya sedang tersiksa di dalam api neraka, wal iyadu billah. Betul Bashir, insya Allah semacam itu. Nanti lawan tuh Maulana tuh juga dengan kumpulan-kumpulan Salafi dan Talafi yang tidak ada rasa segan dan malu mengatakan kedua ibu bapa Nabi itu akan masuk neraka, wal iyadu billah. Itu kotor banget pemikiran yang semacam itu. Tak payah komen, sebab itu melukakan perasaan baginda Nabi. Baginda Nabi jaga perasaan umat, takkan kita tidak jaga perasaan beliau. Nabi kita kata daripada hari ini, ini tambah serak lagi suara, tapi memang geram sedikit. Nabi kita kata sejak daripada ini, jangan ada lagi siapapun daripada kalian yang melaknat, yang mengutuk, yang mencerca, yang mencaci maki Abu Jahal. Bila? Setelah Sayyiduna Ikrimah masuk Islam. Demi untuk menjaga perasaan daripada Ikrimah bin Abu Jahal. Atau dengan bahasa kurang lebih, Ikrimah bin Fir'aun umat Nabi Muhammad, atau Ikrimah bin ahli neraka. Tapi yang walaupun semacam itu nasib Abu Jahal, Nabi kita katakan Abu Jahal Fir'aun hadil ummah, tetap Nabi kita jaga perasaan Sayyiduna Ikrimah agar tidak ada lagi dengan sahabat yang mencerca dan mencaci maki Abu Jahal. Sebab mencerca mencela Abu Jahal akan melukakan perasaan Sayyiduna Ikrimah. Macam mana kawan-kawan tadi itu begitu tega dan sampai hati untuk mencerca, melukakan, menyedihkan, membuat Nabi kita terharu. Perasaan baginda sama sekali tidak dijaga sama mereka, dan tegama mengatakan bahwasanya ibu bapak Nabi itu daripada ahli neraka, wal iyadzubillah. Hadis-hadis yang zahirnya semacam itu, sebagaimana kaidah yang kita katakan tadi, kalau seandainya memang sebagaimana yang dikatakan pun, Allah akan bagikan wewenang dan leluasa kepada baginda Nabi untuk menyelamatkan mereka daripada azab Allah Jalla wa'ala. Bukan lagi dikatakan akan masuk neraka, tapi sudah masuk neraka. Syafaat daripada yang memberikan
syafaat daripada yang diberikan satu gelas air minum, bagaimana kalau seandainya yang memohon itu nanti yang memberikan syafaat kepada umat semuanya? Takkan permintaan daripada baginda akan ditolak Allah untuk keselamatan kedua ibu bapak beliau dan juga dengan pak saudara baginda Nabi Aba Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Rahim. Wa fi riwayatin an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju khalqun min ahli an-nar, keluar warga daripada ahli neraka. Naam. Fayamurru ar-rajulu bir-rajuli min ahli al-jannah fayaqulu ya fulan ama ta'rifuni, fayaqulu wa man anta, fayaqulu ana alladhi istawhabatani wudu'an fawahabtu laka, fayushaffa fihi wa yamurru ar-rajulu wa fayaqulu ya fulan ama ta'rifuni, fayaqulu wa man anta, fayaqulu ana alladhi ba'astani fi hajatin kada wa kada faqadaituha laka fayashfa'u lahu fayushaffa'u. Panjang hadisnya. Yakhruju rajulun khalqun, akan keluar daripada siksaan api neraka sejumlah sekian ramai. Maka lewat seorang laki-laki daripada di neraka dijumpa dengan salah seorang daripada di surga dan seraya bertanya, ya fulan, apakah kamu mengenal aku? Kata dia, siapa anda? Akulah yang pada saat kau meminta air wudu, wadu'an, air wudu, fawahabtulak, dan aku pun memberikannya kepada kamu. Ba yashfa'u fihi, maka dengan dia pun bayushaffa'u fihi, panjang ceritanya seperti yang tadi juga, memohon syafaat kepada Allah dan syafaatnya diterima oleh Allah. Berikutnya wa yamuru rajulu fayaqul ya fulan, apakah kamu kenal dengan aku? Dia berkata, siapa anda? Fayaqul antal ladzi ana ladzi ba'astani fi hajatika wa kadza wa kadza faqadaituha lak. Aku yang kau minta bantuanku saat ketika kamu kehabisan visa 1 bulan, maka aku bawakan ke Golok, aku bawa ke Bukit Kayu Hitam, aku bawa ke Sompadan, dan aku copkan paspor kamu pada waktu itu. Aku yang bantu anda pada saat anda tak ada tiket balik, anda loluskan kamu pada saat itu. Aku yang bantu kamu saat ketika tidak ada apotik atau juga tidak ada fiskal. Apotik dengan di Indonesia ramai di kalangan orang-orang Arab dan juga dengan sahabat-sahabat kita di sini datang ke Indonesia berbelanja di Tanah Abang, yang tadinya bawa beg 1, akhirnya begnya beranak menjadi 3. Kenapa? Karena dengan belanja banyak semua, habis duit dihabiskan semuanya. Sampai ke apotik di Indonesia untuk tiap penumpang 150.000. Kita tak ada duit. Prasangka pada masa itu manis cincar ada di luar. Aku bagikan kepada kamu uang 150.000 rupiah dalam nilai 45 Rm. Oh ya betul. Nah, mohonkan syafaat kepada Allah, pemberian, bantuan, anugerah dan juga dengan perhatian yang semacam itu balasannya boleh menyelamatkan seseorang daripada api neraka. Kesimpulannya jangan kedekut. Lihat dengan kasur selepa kawan-kawan di situ tuh sudah disusunkan sama kawan-kawan. Kongsikan yang semacam itu di pondok-pondok antum. Biasakan kita khidmat kepada orang ramai. Khidmah kita dengan airnya, khidmah kita dengan makanannya, khidmah kita dengan minumannya, khidmah kita dengan sound systemnya, khidmah kita dengan kipasnya, khidmah kita dengan ekornya, khidmah kita dengan kapetnya, khidmah kita dengan sejadahnya, khidmah kita dengan airnya. Apa saja yang kita boleh buat demi untuk orang lain atau untuk kita membantu dan menolong orang lain, itu jangan kita abaikan. Yang kadang-kadang pada saat itu justru perkara-perkara kecil semacam itu yang paling besar pahalanya. Kenapa? Sebab kalau pada waktu kita membetulkan kasur, pada waktu kita membasuhkan tangan, pada waktu kita menuangkan air, itu tidak ada orang yang bangga dan ria dengan perbuatan-perbuatan seperti itu. Bedanya kalau kita pergi ke Mekah, labbaik Allahumma labbaik, oh masya Allah tabarakallah, orang ramai datang berkunjung, orang ramai datang berziarah. Mana ada orang menziarah kita karena kita membetulkan selepaknya atau juga kasutnya? Mana ada orang datang berziarah ke rumah kita karena kita bagi dia minum atau karena kita tuangkan air atau basuhkan tangan dia? Itu tidak ada langsung orang yang berziarah. Jadi kena dengan perkara yang kita laksanakan tadi itu kecil dan tidak ada rasa ujub, riya, sum'ah dan takabur, yang akhirnya besar pahalanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Air, garam dan api.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab pertanyaan daripada Sayyidatuna Aisyah, apa saja benda-benda yang kita tidak boleh melarangnya, apa yang tidak boleh kita halang demi untuk maslahat orang ramai. Nabi kita bersabda, air, garam dan api. Qultu ya Rasulullah, hadal ma, kami sudah tahu, tapi macam mana pula dengan garam dan api? Assalamualaikum. Haji minta maaf, ada garam tak? Ada garam, ada garam nak. Makanan tak sedap kalau tak ada garam. Masakan seperti apapun, kambing kah, gulai kambing kah, gulai rosa kah, ataupun juga masak korma, masak tamar, masak anggur, masak durian, apapun sebutannya. Tuh, sampai kekurangan nama, sehingga kita beri nama masak korma. Sampai seperti kekurangan jenis gulai, sampai kita buat dengan namanya pelik, dengan gulainya pun juga pelik, yaitu al-pajri, gulai pajri. Jadi tak tahulah, itu kan kita selera. Jadi minta maaf lah. Kalau kita kan jarang-jarang kita memakan nanas kan. Nanas itu kita makan biasa saja kan. Nah di sini jadi kuah, ada namanya gulai pajri. Kalau macam itu nanti ada gulai al-asri, ada maghribi, ada isya'i. Sebab itu nama sembahyang, bukan nama gulai. Yang tadi itu masak korma, yang itu pajri. Masya Allah tabarakallah. Itulah dikatakan orang-orang Melayu ini kekurangan, sampai kekurangan makanan, sehingga sampai dengan paku pun juga mereka makan. Kekurangan minuman, sampai tongkat pun juga mereka minum, tongkat ali. Mereka makan paku, ulam paku. Itu kan Masya Allah tabarakallah. Bukan sekadar kekurangan makanan saja, namanya pun juga jadi kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pula dengan garam dan api? Ya Hamra, ya Humaira, barang siapa bagikan api, seakan-akan dia bersedekah dengan semua masakan yang masak, tidak lebih daripada satu potong mencis saja, satu potong korek api. Nyala, dapur nyala, ada dalam berapa kilo beras yang dimasak, sampai masak, atau juga dengan gula dihidangkan dan disajikan, tidak kurang daripada dalam 1000 orang yang makan. Daripada 1000 orang yang makan tadi itu tenaganya untuk ibadah, untuk zikir, dan juga untuk kebajikan. Asbab musababnya daripada mencis, asbab musababnya daripada api. Macam itu juga dengan garam tadi itu, sedikit daripada garam tapi membuat makanan jadi lezat, nikmat dan nyaman. Wa man a'ta milhan, dan barang siapa memberikan garam, maka seakan-akan bersedekah dengan semua lauk pauk yang menjadi sedap dengan perantaran garam itu. Wa man saka musliman syarbatan min ma, dan barang siapa bagi minum seteguk air kepada seorang muslim, haitsu yujadul ma, di tempat di mana di sana terdapat air, seakan-akan memerdekakan hamba sahaya. Dan barang siapa memberikan minuman kepada seorang muslim, haitsu la yujadul ma, di tempat yang tidak ada air, pakaan nama ahyaha, seakan-akan dia menghidupkannya. Kalau di tempat yang banyak air kan ada air, Masya Allah tabarakallah, insya Allah kita tidak akan kekurangan air. Dan air adalah merupakan barang yang paling murah dan senantiasa turun harganya, dan juga senantiasa turun ke permukaan bumi kita. Jadi dikatakan semuanya naik, minyak naik, semen naik, pasir naik, gula naik, barang naik, perabot naik, besi naik, yang turun itu hujan saja. Jadi yang pertama senantiasa turun, yang kedua mudah, yang ketiga ada di mana-mana. Kalau pada saat ada di mana-mana pun menyedekahkan air sama dengan memerdekakan hamba sahaya. Tapi kalau pada saat tidak ada, seperti kita di Gunung Jerai agak susah sedikit, seperti kita di atas Jabal Nur agak susah sedikit, seperti kita sedang berada di hutan agak susah sedikit, itu sama dengan kita menghidupkannya. Naam, qala rahimahullah, berbuat baik kepada anjing dapat pahala. Gimana kalau dengan kucing? Bagaimana kalau dengan manusia? Kan orang tanya, dapat pahala tak kalau kita bagi makan orang kafir? Gimana tidak? Bagi makan anjingmu dapat pahala, pergi kalau dengan orang kafir.
Kecuali kalau orang kafir kecuali kalau orang murtad atau kafir harbi, itu kita bagi dia mati dapat pahala. Kalau kita bagi dia hidup dosa. Orang murtad itu layak untuk dipancung lehernya. Yang menyanyikan Al-Quran kalau dia orang Islam dengan mengolok-olok dan juga dengan irama musik, elok kita pancung lehernya. Begitu juga yang mengatakan ya Hanana, kalau memang betul-betul dia paham, mengerti, ya Hanana di situ ada sanjungan dan pujian kepada baginda Nabi. Kalau memang betul-betul dia paham dan mengerti, dalam kasidah ya Hanana di situ ada salawat sanjungan kita kepada baginda Nabi, dan juga ada doa pada saat kita memohon syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dikatakan itu adalah nyanyian jahiliyah dengan syarat dia paham, dia mengerti dan tahu maksud dan hakikat yang disebutkan di situ. Terus dikatakan itu nyanyian jahiliyah, itu boleh membawa kepada murtad, sebab dia namakan salawat itu adalah nyanyian jahiliyah wal iyadu billah. Tapi jangan dipotong yang sekerat-sekerat itu. Nah, ini untuk kita saja. Syekh Nur kata yang mengatakan ya Hanana nyanyian jahiliyah murtad. Nah, tadi saya cakap panjang. Apa yang saya katakan tadi itu jangan dipotong sekerat-sekerat, nanti bermusuhan pula. Gimana tuh yang datang daripada seberang itu sampai memurtadkan, mengatakan kafir orang yang mengatakan ya Hanana adalah nyanyian jahiliyah. Nah, duduk ngaji dulu daripada awal sampai habis dan ikuti mukadimah, fatwa dan pembicaraan tadi itu disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariq yashtaddu alaihi al-har fa wajada bi'ra fa nazala fiha fa shariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhath ya'kulu ath-thara min al-'atash fa qala ar-rajulu wa qad balagha hadha al-kalbu min al-'atash mithlu alladhi ma kana minni fa nazala al-bi'ra fa mala'a khuffahu ma'a thumma amsakahu bi fihi hatta raqiya fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Qalu ya Rasulullah inna lana fil bahaimi ajra faqala fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Daripada tiap yang hidup kita akan mendapatkan ganjaran pahala. Ceritanya sudah kita semuanya sudah tahu tentang perempuan yang memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan, di mana dengan seorang wanita pelacur. Pada masa dia kehausan, dia turun ke sebuah telaga. Pada waktu dia keluar daripada telaga, dia mendapati satu ekor anjing yang sedang kehausan, yang menjilat-jilat pasir dan tanah. Jadi kata dia, anjing ini kehausan sebagaimana keadaan aku sebelum itu. Maka dia pun turun dengan menggunakan kasutnya, dan kasut atau dengan khuf diisinya dengan air dan diminumkannya kepada anjing, sehingga Allah ridho dan mengampunkan dosa-dosa kesalahannya. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Jadi kata para sahabat, apakah kita akan mendapatkan ganjaran pahala daripada seumpama atau dengan pemberian-pemberian yang seperti itu? Apakah kita mendapatkan pahala pada waktu kita bagi makan minum kepada binatang, itu juga kepada anjing? Nabi kita bersabda, kepada tiap yang hidup pikuli kabidin ratbah, daripada tiap yang hidup apa saja, bagi makan nyamuk itu cara penyelesaiannya bagi. Sebab kalau dia tak kenyang, dia bising sekejap, buat kita tak boleh tidur. Jadi pada waktu dia hinggap, bagi dia minum, diamkan saja sampai kenyang. Tapi kalau kita bagi dia sampai kenyang, berdosa juga. Kenapa? Sebab nyamuk kalau kenyang mati. Yang paling parah lagi saat ketika kita bagi kenyang, dia isap. Setelah penuh badannya, pak. Kata nyamuk, berdosa bang. Kenapa berdosa? Aku hanya setakat mencuri darah, tak banyak mana. Mungkin saja darah yang dihisap oleh nyamuk tadi itu darah kotor. Mungkin saja darah yang akan membawa kita kepada penyakit. Aku isapkan darah, tapi abang telah menjatuhkan hukuman mati kepadaku. Yang aku ada anak bini, ada keluarga, sanak istri dan lain sebagainya. Jadi macam mana anak biniku nak buat kenduri arwah dan lain sebagainya. Teruk kita. Jadi macam mana kita dengan nyamuk? Setakat boleh, tapi Nabi kita pernah mengingatkan kepada kita, sesungguhnya terdapat satu ekor nyamuk yang membangkitkan seorang nabi, membangunkan seorang nabi daripada tidur nyanyaknya. Jadi yang paling nikmat
Kalau kita nak buat salat tahajud, kita tidur di kawasan yang banyak nyamuknya. Senang bangun. Qala bismillahirrahmanirrahim. Hadis. Qala bainama kalbun, saat ketika dengan seekor anjing yutipu birakiyatin. Qala qad kana yaqtulul atasu. Pada saat dengan seekor anjing yutip, yutipnya berkeliling birakiyatin, hampir-hampir terbunuh kena kehausan, tiba-tiba dilihat oleh seorang wanita pelacur daripada Bani Israel pada zat muqaha, maka dia tanggalkan selepaknya. Fastakatahu bi fasakathu iyahu faqubiralah. Hadis yang sama. Qala man qala la haula wala quwata illa billah. Ini bagus, ini jadi amalan orang Arab Saudi. Jadi kalau boleh astagfirullahalazim. Kita kadang-kadang kalau pada masa terperanjat itu macam-macam sebutan yang tidak geruk. Ada juga. Ada sebagian Allah. Bismillah, bismillah. Ada juga. Ada sebagian manja. Kenapa panggil manja pada masa terperanjat? Saya tak tahu kita di Kedah kalau pada masa kita terperanjat kita sebut apa? Mana Pak Ji? Ada. Terkejut, terus menjerit. Ada yang abang, ayam, oke lah, masih oke lagi. Tapi kadang-kadang sebut benda yang telo. Itu masalah betul. Arab itu orang lasak sungguh, kurang asam, kurang garam. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata. Itu bagus. Atau di film atapilalajim, atapilalajim, atapilalajim. Seperti sebut Batavia aja. Apa tapilalajim, tapilalajim? Astagfirullahalazim. Tengok tak film-film Indon? Itu yang di TV Hijrah tuh. Islam KTP. Benar kan? Islam KTP. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullah. Ajarkan mereka tuh sebutan yang betul itu lebih dulu, jangan sebutan yang semacam itu. Tapi Allah kuliah itu bagus. Sebut astagfirullah, sebut Allahu Akbar. Kalau pada saat kesakitan, Allah, rotan lagi Allah, Allah, Allahu Akbar. Kan sama aja, sakit sama sakitnya, tapi dalam waktu yang sama mulut berzikir. Nabi kita bersabda, ucapan la haula wala quwata illa billah itu kepaslahan mutlak kita kepada Allah atas derita, atas coba dan ujian yang menimpa. Ucapan la haula wala quwata, tidak ada daya upaya untuk mengelak daripada gangguan, daripada problem, daripada cabaran, daripada musibah, dan tidak ada kekuatan juga untuk kita melaksanakan taat, setia dan bakti kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Nabi kita bersabda yang berkata semacam itu, yang senantiasa beramal dengan hauqala la haula wala quwata illa billah, akan Allah elakkan dia daripada 99 macam penyakit. Aisaruha, yang paling ringan daripada 99 macam gangguan tadi itu adalah alhammu, pikiran. Qala humum. Qala bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Diartikan di situ dengan duka cita. Hadis yang ke-49. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa min abdin, tidak ada daripada seseorang hamba yang mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti masa balik, masa pergi ke Kelantan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amalan anak kalau pada waktu mandu juga ke Jakarta, kadang-kadang anak mandu laju juga. Ya, biasanya kalau pada waktu mandu pelan, jalan kelajuan 180 1 jam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang samping tidur. Ini anak-anak pada tidur semuanya. Selalunya saya perhatikan dengan kawan-kawan, justru kalau pada tuh penumpang tidur dia pancu laju dan ada kawan kita di sini Kedah, kalau sudah lihat samping tidur, belakang tidur, terperanjat kita tengok saja meter berapa, 180, estimasi habis bawa turun. Bukan begitu bunyinya. Tengok, la ilaha illallah 220. Ananda pernah ada naik kereta di KL
daripada KL menuju Johor, daripada Maran sepatutnya ditempuh kira-kira dalam 2,5 jam, kami tempuh hanya dalam 1,5 jam saja. Jadi pada masa ada polis petrol, bukan polis trafik, polis yang mengontrol, yang mengawal jalan raya. Jadi pada masa itu dia break kereta pelan, masih kena juga Ustaz Amin. Iyalah. Jadi kata Nci, mereka stop. Masa baru-baru pergi ke Johor, mereka stop, kami tengah jalan. Jadi katanya Ci tadi melebihi batas kelajuan. Jadi kata pemandu tim jawab, tadi rasa-rasa sudah pelan ya di situ. Rasa-rasa pelan. Iyalah, daripada 220 kita pelan kan masih 160 lagi. Rasa-rasa sudah pelan dan memang. Dan yang paling pelik pada masa kita naik kereta dalam kelajuan 180, 190, kita nampak kereta itu seperti slow saja sampai terasa pelik. Cuman orang-orang pemandu macam itu jalannya pelan seperti 40 km saja dalam 1 jam. Iyalah, ternampak macam itu. Kenapa? Karena kita 180 macam itu motornya jauh ketinggalan di belakang. Masya Allah, tabarakallah. Itu namanya pemandu akhirat. Tapi selalunya pemandu akhirat itu selamat. Banyak yang selamat dan juga yang tidak sedikit yang meninggal dunia. Qala bismillahirrahmanirrahim. Hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dengan seorang hamba yang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah tak lama mana 100 kali, melainkan Allah bangkit nanti dia pada hari kiamat wajahnya laksana bulan purnama, dan tidak ada seseorang pun pada saat ketika itu lam yurfa yauma idzin li ahadin amalun, tidak ada seseorang pun yang diangkat amalannya seafdal amalan yang dia lakukan kecuali dengan orang yang melakukan benda yang sama, amalan yang sama atau dengan jumlah bilangan yang lebih banyak. Tak ada orang yang lebih afdal daripada kumpulan yang berzikir selepas subuh ke maghrib. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi yang betul lah kawan-kawan, jangan illallah, 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 Allah. Akhirnya begitu dibuka dalam dokumen catat malaikat, komplain. Mana batasannya? Disebutkan dalam hadis tidak ada amalan yang lebih afdal daripada orang beramal dengan tahlil sebanyak 100 kali. Kata malaikat yang 100 kali itu baca yang betul. Kali pertama yang mengingatkan kami dengan zikir yang betul itu Syekh Yusuf Al-Bakhur. Syekh Yusuf pernah datang ke pondok kita, kata beliau bacalah dengan elok bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita kadang-kadang perut dah lapar, maka pada masa tahlilan tuh bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu malaikat susah nak mencatat untuk memilah-milah. Ini ayat yang pertama, ayat yang mana, ayat yang ketiga, campur baur antara ayat dengan ayat. Baca yang elok, yang walaupun perlahan-lahan seperti yang saya sebutkan kemarin. Tak apa kita kongsikan pada siang hari ini untuk yang kesekian kalinya kita membaca surah yang pendek yang dihafal oleh makmum di belakang kita semuanya. Satu, secara sunnah atau mengikuti sunnah karena sudah dibaca sampai habis. Yang kedua, memantapkan hafalan makmum di belakang dan mengingatkan hafalan makmum yang remang-remang. Yang keempat, memberikan peluang kepada makmum untuk tadabbur dengan bacaan. Kemudian yang kelima, untuk mengikat pikiran makmum untuk tidak menghayal ke sana dan kemari. Kalau kita bacakan ayat daripada surah Al-Imran, ayat daripada surah Baqarah, ayat daripada surah Al-Ankabut, Pak Haji di belakang tadi itu kata Pak Haji memang nggak boleh ayat yang dibaca tadi itu ayat daripada surah apa ya? Itu Quran kah? Kasidah kah? Kenapa? Pikiran tadi itu syarat, pikiran kesana kemari karena tak mengikuti bacaan yang dibaca. Kenapa? Karena tidak hafal. Itu diantara daripada kelebihan kita membaca surah yang dihafal oleh makmum. Tak masalah ramai yang hafal, tapi kalau pada waktu kita tersalah pun juga ramai yang akan membetulkan bacaan kita.
Qala bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan puasa pada hari Arafah dan juga berpuasa pada hari Asyura, hari Arafah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa hari Arafah, Nabi kita bersabda, menghapuskan dosa kesalahan 1 tahun yang telah lalu dan menghapuskan dosa kesalahan 1 tahun yang mendatang. Jangan tidak puasa hari Arafah. Pada hari Arafah jangan buat kenduri, jangan buat majelis tahlilan, jangan buat majelis tahnik atau juga majelis akikah atau dengan yang seumpamanya. Macam itu juga hari Asyura yang walaupun bertepatan dengan hari Sabtu dan Ahad. Kalaulah pada hari Sabtu orang ramai yang bercuti dan barangkali juga akan ramai yang datang ke tempat kenduri anak kita, tetap juga kita usahakan mengelak daripada perkara itu untuk memberi peluang orang ramai berpuasa pada hari Arafah atau juga pada hari Asyura kalau bertepatan dengan hari Sabtu dan Ahad. Man shama yauma Arafata, barang siapa puasa pada hari Arafah akan terampunkan dosa kesalahan 2 tahun mutajabi'aini berturut-turut. Barang siapa puasa pada hari Arafah akan terampunkan dosa kesalahan 1 tahun di hadapannya, 1 tahun di belakangnya. Dan barang siapa puasa pada hari Asyura akan terampunkan dosa kesalahan 1 tahun. Tapi puasanya cukup 1 hari, bukan setengah hari saja. Jangan kita akal-akalani hukum, jangan kita berpolitik, bertoleransi atau mentoleransikan hadis. Puasa sampai pukul 1 saja, lepas duhur dah makan, dah minum dah. Pak Long mana boleh macam tu? Pak Long kata Pak Long cukup tuh 6 bulan. Kalau puasa sampai petang dapat 1 tahun, kalau puasa setengah hari dapat 6 bulan. Itu kita guna kias atau kita guna akal. Kata mereka minta maaf itu kalau hanya puasanya sampai petang atau sampai cukup. Man ajaza minkum anil laili ayyukabidahu wa bakhila bil mali ayyunfiqahu wajibun anil adwa yujahidu fal yuksir zikrullah. Nabi kita bersabda, sesiapa di antara daripada kalian yang tidak mampu untuk bangun malam hari tidak terkejut dengan harta benda dan juga dengan kemewahannya cukup kedekut, dan juga dengan musuhnya dia pengecut. Begitulah lebih kurangnya saya cut semuanya kita sajakan. Jadi sesiapa saja malam hari tidak terkejut, dengan musuhnya cukup pengecut, dengan hartanya cukup kedekut, hendaklah banyak-banyak berzikir mengingat Allah. Itu alternatif jalan keluarnya. Dengan duit tak banyak mana, pergi Afghanistan bakalan mati. Jadi kita toh mana buktinya kita takut mati? Saya berani memastikan 100%, 300% kita takut mati. Buktinya mana? Baru sakit gigi saja kita ada berobat dah. Sakit kepala kita ada berobat, sakit gigi kita berobat, luka sedikit kita berobat. Maknanya kita takut dengan kematian. Orang yang takut mati dah ginjal atau buah pinggang, gastrik atau itu dan ini santai, relax saja. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, itu tidak takut mati. Itu dia dengan generasi para sahabat mencabar kematian. Sadri duna sadrika ya Rasulullah. Kemarin kita baca tentang pengorbanan daripada Sayyidina Talha bin Ubaidillah yang menjadikan dada beliau sebagai perisai yang jadi sasaran tombak, pedang dan panah. Itu pengorbanan daripada sahabat. Dengan Sayyidina Khalid Ibnul Walid, dengan Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas, dengan pengorbanan yang sama, dikatakan hampir tidak ada ukuran 4 jari yang mulus, yang bersih daripada parut. Parut betul sebutannya sudah. Oh, kesan tombak, kesan panah, kesan luka. Kalau badan kita boleh dibuka, bang, mulus bersih semuanya, tak ada bekas sedikit pun. Oke, kita sudah tidak boleh berbuat yang semacam itu. Kita ambil alih pengorbanan kita dalam mengaji atau juga dalam berdakwah atau dalam beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang tidak mampu untuk bangun tengah malam, tidak mampu untuk menginfakkan harta dan kekayaan, dan tidak mampu untuk mengorbankan jiwa raga, qala fal yuksir, maka hendaklah memperbanyak mengingat Allah. Tasbih berapa, tahmid berapa, salawat berapa, banyak-banyak membaca tahlil la ilaha illallah, dan banyak-banyak bersalawat, juga banyak-banyak beristighfar. Man
halahu al-lailu ayyukabidahu au bakhila bil mali ayyunfiqahu au jabuna anil adu ayyuqatilahu fal yuksir min subhanallahi wa bihamdih. Hadis yang tadi banyak berzikir, yang di sini banyak mengucapkan tasbih dengan hamdalah. Fa innaha ahabbu ilallahi min jabali dhahabin yunfiqu fi sabilillah. Tasbih, tahmid, takbir sepanjang kita memandu, sepanjang kita berjalan, sepanjang kita nonton bola sepak. Memang bola sepak ini sudah subati dalam kehidupannya, sampai-sampai dia tidak boleh hidup kalau dia tidak menonton. Sampai-sampai dia tidak boleh hidup kalau seandainya dia tidak menonton gusti atau juga dengan tinju. Oke lah, untuk sementara waktu dulu sambil menonton bola sepak, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Seperti itulah bang jalan keluarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah, semua mata itu akan menangis nanti pada hari kiamat kecuali dengan mata yang dielakkan daripada pandangan haram. Dan ini susah, sulit untuk mengalihkan pandangan mata daripada pandangan haram, kecuali dengan mata yang dielakkan daripada pandangan haram dan juga dengan mata yang berjaga di jalan Allah, ataupun juga dengan mata yang menangis yang terkeluar daripadanya sebesar lalat min khasyatillah. Itu 3 mata akan terelak daripada azab api neraka, semuanya akan menjerit-jerit dengan tangisannya nanti pada hari kiamat, kecuali mata yang berjaga di jalan Allah pada masa pengajian kita, pada masa daurahan kita, pada masa kuliah, pada masa kita mendengari ceramah, pada waktu kita mendengari tausiah, selepas subuh pada masa kita berzikir. Usahakan untuk tidak mengantuk, kita tahan. Itu mata diantara daripada 3 mata yang selamat. Tadi subuh saya ingatkan kepada sahabat kita, jangan kita turunkan kehendak mata pada waktu dia mengantuk. Kenapa? Sebab kalau kita turunkan dia nanti manja, senantiasa selalu ngantuk saja, pajam saja. Paksakan. Orang yang tak terbiasa insya Allah tidak akan jadi biasa. Kalau kita paksakan untuk celek mata senantiasa, insya Allah dalam keadaan seperti apapun letihnya, macam mana pun keadaannya, mengantuk seperti apapun, jangan dibiasakan, kita tahan. Dan kita yakini menahan mata pada waktu kita mengaji, menahan mata pada waktu kita berzikir, menahan mata pada waktu kita beribadah, surga balasannya, atau akan terelak daripada azab api neraka yang pertama. Kemudian yang kedua, mata yang menangis karena takut. Kemudian yang ketiga, saharat kharaja minha, mata yang kita alihkan daripada pandangan haram. Terbuka tudung tadi itu kenangin, terbuka tudung, terbelah hadapan. Astagfirullahaladzim. Wah, kita hebat, masya Allah, tabarakallah. Seperti pada waktu kita naik angkot, kita pada angkot kan dia menyegai penumpang. Angkot itu kereta angkutan umum, bus kecil, bus mini, nah, mini bus kecil. Jadi kadang-kadang dia singgah, kita lagi sedang duduk situ. Jadi kadang-kadang orang-orang yang naik itu kadang-kadang naiknya keburu-buru. Dia ada bawa keranjang, dia ada bawa bag, dia bawa kantongan plastik. Jadi terburu-buru mengangkat, sudah tak tahu lagi diri macam mana. Tudung terbuka, sini terbelah, lupa tadi untuk menyambat hadapan. Kita duduk di atas, masya Allah, tabarakallah, sanul khaliq. Itu berdosa bang, berdosa. Mampu kita palingkan pandangan kita, atau pada masa nanti naik Layan atau naik Asia. Naik Asia pilih yang hari Sabtu dengan hari Ahad, tapi tiketnya mahal. Naik hari Sabtu dengan hari Ahad, Asia pramugari kalau hari Sabtu dengan hari Ahad dia pakai celana panjang. Kalau hari-hari lain dia pakai rok, dia pakai skerat saja. Syukur-syukur yang skerat tadi itu tertutup. Nah, Anda karena tadi hot set 5 kursi depan, kelima-limanya yang ada merahnya itu, nah itu 5 depan, itu masuk awal. Senanglah. Tapi depan pramugari itu diantara daripada yang memahalkan. Pramugari duduk, diangkat kakinya macam tuh, kan sudah belah lagi di sini. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Ini rezeki min haitsu la yahtasib. Allah bagi aku rezeki. Memang
bagi aku rezeki untuk dia tebabi dengan benda haram, dan bagi dia rezeki saat ketika dia palingkan matanya daripada pandangan haram, dia akan mendapatkan kebebasan daripada api neraka. Oh, itu yang paling berat, Bang. Dia boleh saja sekejap-sekejap itu bolehlah, tapi kalau terus-terusan macam itu jadi masalah juga. Kadang-kadang pramugari, apalagi kalau pramugari Eropa, kan selalunya pesawat-pesawat Eropa ada pesawat kecil. Kita tuh masih Airbus, lagi Airbus 320, masih dengan jenis-jenis Boeing 737 itu kecil, muatannya 180. Coba kalau kita naik yang jenis Boeing 777, 747 atau Airbus 380, itu peletakan bag itu tinggi, Bang. Kadang-kadang pramugari dia melompat, wak muka, tuk bergerak. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, astagfirullahaladzim. Tenang Pak, bola sepak jadi masalah, betul. Tuh cobaan, tuh cabaran, banyak pahala. Orang Eropa dia tak kisah, tuh pakaian mereka memang bebas, memang sudah terbuka-buka macam tuh. Mereka tak jaga perasaan penumpang, tuh guru kaki ya kan tetap saja dia pakaian macam tuh. Yang paling elok kalau pada tuh kita naik pesawat haji. Haji alhamdulillah Garuda. Kalau pada masa kita berangkat ke Mekah, pramugari pakaiannya Masya Allah tabarakallah seperti Rabi'atul Adawiyah, rapi, tak ada bagian yang kelihatan. Betul-betul mereka raikan jemaah yang akan pergi ke Mekah. Tapi kalau yang pergi ke Eropa, ke Amerika, waliyadzubillah, itu cabarannya besar, pahalanya pun juga besar. Bila kita dapat pahala besar kalau kita boleh mengalihkan pandangan daripada haram. Itu makna ghaddat, ditondokkan, dielakkan daripada pandangan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal telah menjanjikan kepada kami, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 5 perkara. Barang siapa melaksanakan salah satu daripadanya atau melaksanakan kelima-limanya, maka baginda akan bagikan jaminan surga atau balasan keampunan dosa di sisi Allah. Satu, orang yang menziarahi orang sakit, yang berziarah ke orang sakit, janazatin, atau yang pergi menyertai jenazah ke liang kubur atau berperang di jalan Allah, ataupun juga datang berziarah ke tempat-tempat, ke rumah menteri, khalifah, imam, sultan yang berhormat, amat-amat berhormat, yuridu bidzalika ta'zizahu wa tawqirahu au qa'ada fi baiti fasalima wa saliman nasu minhu. Ziarah orang sakit, keluar bersama jenazah, keluar di jalan Allah, memberikan bimbingan, paduan, nasihat dan sokongan kepada pemimpin yang adil. Yang kelimanya, duduk di rumah orang selamat, dia pun juga akan selamat. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dibalas 10 kali ganda. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Hadis ini masyhur, yang secara pasti kita membaca alif lam mim atau dengan bismillahirrahmanirrahim 17 huruf kali 10 berarti 170 kebaikan yang kita peroleh pada waktu kita membaca basmalah. Man qara'a ayatal kursi, dari hari ini untuk selama-lamanya diniatkan imaman wa mu'muman wa mumfaridan, kita imam, kita makmum, kita mumfarid, kita sebagai apa saja selepas kita melaksanakan sembahyang 5 waktu, jangan sampai kita melupakan membaca ayat kursi. Tak lama mana, tak susah mana, ajak makmum juga untuk membaca, yang walaupun pada hari Jumat. Jangan sampai kita yang menjadi imam nanti menjadi orang yang pertama yang menguburkan sunnah-sunnah yang sudah memasyarakat. Imam-imam tua, imam-imam lama tak pernah tinggalkan amalan-amalan semacam itu, bahkan sampai kepada zikir yang 100 pun. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Itu dulu-dulu sampai terbit matahari. Nah, itu amalan sunnah yang dihidupkan sama masyarakat kita zaman dahulu. Maka jangan sampai pada saat Anda menjadi imam besar, ternyata imam yang paling besar yang menguburkan sunnah-sunnah Nabi.
besarnya jawatan, besar juga sunnah-sunnah yang kita kuburkan. Wal iyadu billah. Baginda pengorbanan tidak perlu kita tanyakan. Pengorbanan daripada sahabat, mereka mencabar segala problem dan juga segala tantangan hidup. Jangan sampai kita generasi penerus yang mendapatkan bimbingan dan panduan daripada dua pancaran cahaya Nurul Quran dengan Nurul Sunnah, ternyata kita orang yang menguburkannya. Kalau kita boleh membawa orang ramai makmum yang terdapat tidak kurang daripada dalam 5 ribuan di Masjid Shah Alam, itu kira-kira dalam 5 ribuan. Masjid Wilayah Persekutuan hampir dalam 7 ribuan. Masjid Istiqlal 50 ribuan boleh menampung. Kita baca kursi, insya Allah daripada 50 ribu ada terdapat 10 ribu saja yang sama-sama membaca ayat kursi. Berarti kita menjadi asbab sejumlah tidak kurang daripada 10 ribu orang telah mendapatkan jaminan surga dengan ayat kursi. Kita sebagai sponsornya. Kalau Mas saja bagi satu tiket free kepada kita yang mampu untuk membawa 10 orang penumpang, tak akan yang 10 ribu orang tadi itu tidak mampu untuk membawa kita masuk ke dalam surga. Orang ramai tanya, jadi ketua gerombongan berangkat bawa jamaah, apa yang kita kerjakan di sana setakat bagi bimbingan, sedikit nasihat, sedikit pengajian. Rata-rata teman-teman kita yang bekerja dengan travel mana saja atau dengan rombongan mana saja pada masa bawa jamaah pergi ke Mekah, haji dan umrah itu tidak pernah bayar sesen pun, bahkan kadang-kadang dapat uang tunjangan lagi, dapat uang belanja lagi. Tiket pergi balik, tambah makan minum, hotel bintang 5, dilayan, dan juga dengan keperluannya. Selain daripada itu dapat uang belanja 2.000 real pada waktu di Mekah, 5.000 real. Itu baru manusia. Macam mana kalau dengan Allah yang memberikan balasan kepada kita? Jadi nanti ini amanah sama antum-antum. Jangan sekali-kali tak baca ayat kursi, tak baca tasbih, tahmid dan takbir. Kenapa? Sebab Anda akan menjadi imam kepada mereka untuk membawa mereka ke dalam surganya Allah. Jadi kalau mereka tanya, Encik masuk surga kenapa? Nak masuk kenapa? Oh, tanya lagi. Tanya, komplain sama malaikat, tanya lagi. Orang ramai itu yang jadi asbab mereka masuk surga itu adalah usaha dan pengorbanan aku pada saat saya ajak mereka untuk baca ayat kursi. Oh iya, lupa. Encik Ahmad bin Muhammad kan? Iya. Tuh fil firdausil a'la tempat sampean. Diantar ke situ mulia kita. Tapi kalau pada saat orang ramai kita halang daripada tiket surga, kita halang daripada keampunan dosa, sulit untuk kita mendapatkan keampunan sebab mereka akan menuntut kita sebagai seorang imam yang bertanggung jawab kepada makmumnya. Man qara'a ayatal kursi, barang siapa membaca ayat kursi selepas sembahyang 5 waktu, maka tidak ada penghalang dan pencegat menghalangnya untuk masuk surga selain daripada kematian. Barang siapa menghafal 10 ayat daripada surah Kahfi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yundhira ba'san syadidan, dan seterusnya. 10 ayat daripada surah Kahfi akan terpelihara daripada huru-hara dajjal. Hujan lebat, sampai banjir. Stop, akan terhenti. Tumbuh, akan berbuah. Masak, akan menjadi nyaman dan manis. Itu leluasa dajjal. Yang tidak beriman dengan dajjal, kata dajjal, masuk, percaya, beriman. Tidak. Pada saat ditolak dakwah dan juga dengan tashkilan daripada dajjal, Nabi kita bersabda, hartanya, keretanya, perabotnya, kekayaannya akan ikut dajjal kemana dajjal pergi. Jin itu berjalan sendiri, kereta berjalan sendiri, jam ikut, ekor ikut, kipas ikut, duit ikut, perhiasan semuanya ikut dajjal. Itu kepada orang yang tidak beriman, cabarannya luar biasa. Nah, yang mampu untuk menyelamatkan seseorang itu adalah menghafal 10 ayat yang pertama daripada surah Kahfi. Qala usima minad dajjal. Dengar, bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kan sederhana toh, siapa yang tidak hafal? Kalau kita baca
Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Siapa yang membetulkan? Sebab ramai di kalangan makmum tidak ada yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Wadduha wal laili idza saja. Wadduha 100 yang menegur. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi mantap ingatan kita karena kita membaca surah yang dihafal oleh makmum. Dalam waktu yang sama mendapatkan satu rangkaian pahala yang sempurna, karena dengan rangkaian cerita pun juga lengkap dan sempurna. Tengok dengan balasan idazul, jangan tidak dibaca. Mungkin pada waktu kita jadi imam, kata baginda Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hampir semua surah di dalam Al-Mufassal itu aku pernah dengar Nabi kita membacanya dalam sembahyang. Maksudnya Nabi kita. Sebab kalau kita baca surah-surah yang panjang tak bakalan habis. Tapi kalau kita baca surah yang pendek akan terbaca sampai habis. Tengok dengan pahalanya. Surah Izazul yang mengalahkan surah Yasin, surah Baqarah, Al-Imran, Al-Ankabut, An-Nisa, Maryam, Kahfi dan lain sebagainya. Izazul zila menandingi separuh Al-Quran. Kulhu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun sama dengan serubung Al-Quran. Riwayat Imam Tirmidzi dan juga dengan Imam Hakim. Takkan kita tidak pandai matematika, menghitung, memilih dan memilah yang dengan pahalanya lebih besar. Tak apa orang cimbang. Imam besar bulang saja, besar sorban saja bacaan idazul. Bacalah surah-surah yang di tengah-tengah Al-Quran. Tak apa. Dia tak akan bagi kita pahala. Yang bagi kita pahala Allah, bukan makmum. Makmum komplit tak ada masalah. Yang penting kita dekat kepada Allah dan juga mendapatkan pahala yang banyak. Nabi kita bersabda, ala unabbiukum bi khairi amalikum, inginkah kalian kuperkenalkan dengan sebaik-baik amalan kalian, wa askaha, dan yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa Ala. Amalan yang paling mulia, amalan yang paling istimewa, amalan yang paling mengangkat derajatnya dan lebih baik daripada mengimpangkan emas dan perak, lebih baik daripada kita berjuang di jalan Allah, bunuh-membunuh sampai meninggal dunia di medan perang. Apa dia yang lebih afdal daripada peperangan, lebih afdal daripada ditaskil, lebih afdal daripada infak, lebih afdal daripada sedekah, lebih afdal daripada puasa dan sembahyang? Itu adalah zikrullah. Ingat dengan Allah. Allah 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 Allah. Dulu kami hatta pada masa Bakasida, mamada li khairil khalqi yadan ahadun illa wa bihi sa'ida. فبذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء. Sekarang ada syaitannya, Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Begitukah? Lebih kurangnya. Jadi coba entah kasihdakan, entah mengasihdakan itu anda boleh menyebut di dalam Allah, 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 Allah. Jadi pada masa anda, Mama dalil khair, coba sekali, Zul. Nanti anak so dengan zikir, kita berzikir. Jadi kawan mengasidah kita dengan zikir syaitannya, Mama dalil. الخلق يدا أحد إلا وبه سعيدا فبذاك مددت إليه يدي. Kita terus. Jadi jamaah semuanya Allah, Allah. Dia berkasidah. Jadi semangat zikir dengan lantunan kasidah tadi itu adaptasi daripada zikir dan juga dengan kasidah.
suasana semakin bening, terasa khasyah, tadallul dan syahdu sekali pada masa kita berzikir. Sampai kitab itu kasidah pun juga dizikirkan. Masya Allah. Jadi jangan gol Allah temannya gol. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia yang lebih afdal daripada sedekah? Apakah dia yang lebih afdal daripada berperang di jalan Allah? Zikrullah. Kenapa jadi afdal macam itu? Sebab dia boleh terjangkau dengan sesiapa saja, di mana saja, dalam keadaan seperti apa saja. Kalau dengan sembahyang kena berwudu, dan juga dengan pergerakannya. Kalau dengan puasa harus sehat, kalau dengan zakat harus banyak duit, kalau ke Mekah harus dapat visa dan juga tiket dan juga duit dan juga kesehatan dan hidayah. Tapi kalau dengan zikir, terbaring kita boleh berzikir, duduk kita boleh berzikir, berjalan kita boleh berzikir dalam keadaan seperti apa saja. Terhalang kita daripada segala kebaikan, tapi tidak akan mungkin kita terhalang daripada zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat daripada Salim ibn Abil Ja'di, qila li Abi Darda, kita berhenti pada hadis yang ke-71. Kita usahakan insyaallah seorang laki-laki yang telah membebaskan 100 orang hamba sahaya. Qala inna mi'ata nasamatin min mali rajulin la katsir. Sesungguhnya 100 orang hamba saya daripada atas seseorang itu terlampau banyak. Tapi yang lebih afdal daripada membebaskan hamba sahaya, 1 orang hamba saya kita bebaskan dan kita merdekakan. Nabi kita bersabda akan Allah bebaskan dirinya daripada api neraka, hidung dengan hidungnya, kepala dengan kepalanya, kaki dengan kakinya, mulut dengan mulutnya. Yang lebih afdal daripada membebaskan hamba itu adalah imanun malzumun, iman yang tersemat di dalam hati di sepanjang malam dan siang. Kemudian yang kedua, mulut yang senantiasa basah mengingat Allah. Jangan tidak berzikir. Tapi kadang-kadang menyedihkan kita juga. Jangankan zikir yang panjang, amin saja kita kadang-kadang tak sahut. Kenapa kawan-kawan? Nabi kita menyahutnya nyaring. Balasannya keampunan dosa, balasannya mahabbah kepada baginda, tasbih, tahmid, takbir, pastikan hitungannya cukup. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu dengan hitungan yang cukup. Jadi jangan sampai bukannya setakat dengan berzikir, tapi juga zikir dengan hitungan yang Nabi kita sarankan. Ala ukhbirukum, tidakkah kalian ingin aku sampaikan wasiat Nabiullah Nuh kepada putra beliau? Qalu bala. Telah berwasiat Nabiullah Nuh kepada putra beliau, faqala ini usika bin bisnataini, aku mewasiatkan 2 perkara kepadamu dan mencegah Anda daripada 2 perkara. Usika, aku wasiatkan kamu dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Kalau seandainya kalimat tadi itu diletakkan pada satu timbangan dacing atau timbangan, pada daun timbangan, kemudian diletakkan langit dan bumi pada daun timbangan yang sebelahnya, la rajahat bihina, niscayalah kalimat itu akan lebih berat. Walau kanat halaqatan laqasamat huna, kalau seandainya dunia atau langit dan bumi itu laksana satu bingkai cincin atau satu lingkaran, laqasamat huna, niscayalah dia akan mampu untuk menelannya. Hatta takhlusa, sehingga sampai kalimat tadi itu kepada Allah Jalla wa Ala. Nabi kita bersabda, at-tahuru syatrul iman, bersuci itu adalah separuh daripada iman. Suci akidahnya, suci pemikirannya, suci sikap dan perangainya, bersih anggotanya, bersih pakaiannya, dan juga bersih cadangan dan rencananya. Pandangannya bersih, pendengarannya bersih. Jangan sampai telinga kita menjadi gudang sampah daripada maksiat dan kotoran. Jangan sampai dengan telinga kita menjadi tong kepada riba, namimah, dan juga pembohongan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu akan memenuhkan timbangan. Baru 1 kali. Kalau 33 kali bagaimana besarnya? Itulah tadi, semahal-mahal surganya Allah masih tetap dapat kita beli. Kenapa? Sebab Allah lipat gandakan ganjaran dan pahalanya. Qala wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u
au tamla'u ma bainas sama'i tamla'ani, atau akan memenuhkan antara langit dan bumi. Sembahyang itu nun, sedekah itu burhan, bukti, sabar itu adalah cahaya, Quran itu adalah dalil, hujjah ke atas kamu atau juga buat Anda. Kullu nasi yaghdu, tiap orang itu pergi, yang ke ofisnya, yang ke sawahnya, yang ke sawitnya, yang ke getahnya, yang ke kantornya, yang ke tempat kerjanya, yang ke kuliahnya, yang ke ma'hadnya, yang ke madrasahnya, yang ke masjidnya. Maka daripada kumpulan tadi itu ada di antara daripada mereka bai'un nafsahu pamu'tiquha, yang menjual dirinya untuk agama dan yang membebaskannya daripada api neraka. Dan ada juga di antara daripada yang pergi tadi itu yang membinasakan dan yang menghancurkannya, au mubiquha ay muhlikuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, lamanya dengar saja, setakat dengar saja, tak letih manapun. Tasbih separuh timbangan, alhamdulillah memenuhkannya, la ilaha illallah, itu tidak ada pemisah, tidak ada hijabnya dengan Allah sampai kepada Sang Pencipta. Diriwayatkan ucapan la ilaha illallah itu akan mampu untuk menggoyang dan juga untuk menjatuhkan, untuk melenyapkan dan memusnahkan dosa-dosa kesalahan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama yastati'u ahadukum ay ya'mala kulla yaumin mithla uhudin amala, apakah dengan salah seorang kamu tidak mampu beramal sebesar gunung Uhud daripada kebajikannya? Mereka bertanya, siapakah yang mampu beramal sebesar gunung Uhud? Nabi kita bersabda, semuanya mampu. Qalu ya Rasulullah, macam mana? Qala subhanallah a'zamu min Uhudin. Itu dia hakikat. Bila empat mati, kalau sudah jadi senasib dengan tuanku Sultan Azlan Shah, kalau sudah senasib dengan yang pernah menjadi pertuan agung seperti Sultan Salahuddin, kalau sudah senasib dengan Ustadz Mustafa, imam besar Masjid Negeri Shah Alam, kalau sudah senasib dengan Kiai Zainuddin MZ, kegemarannya Umar, kalau sudah mati sebagaimana dengan guru bak, kegemarannya kawan-kawan daripada Banjar, kalau dah masuk atau seperti dengan tuk guru kita di sini, mana dengan tuan guru Masjid Dargah, mana tuan guru yang pernah menjadi mufti Diraja, abang beliau, semuanya dah pergi. Bagi mereka-mereka yang sudah meninggal tadi itu, subhanallah atau alhamdulillah atau juga dengan Allahu Akbar, itu memang betul-betul lebih besar nilainya daripada dunia dengan isi-isinya. Subhanallah lebih besar daripada Uhud, alhamdulillah lebih besar daripada Uhud, la ilaha illallah lebih besar daripada Uhud, wallahu akbar pun juga lebih besar daripada Uhud. Al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kadang-kadang ada sebagian masjid begitu selepas azan dikemanakan, ramai semuanya ikut. Ada juga di sebagian masjid sampai hampir putus urat leher kita, tak ada yang ikut menyahut. Kedekut sungguh. Apa susahnya? Bukan saya yang dapat. Kalau kita amalkan hadis, bukan saya yang dapat, Ustaz Amin tak dapat apa-apa. Paling dapat asbab hidayah saja. Yang dapat mereka juga. Tapi kenapa sampai kekedekutan kita tuh sampai pada diri kita masing-masing? Amin, apa susahnya? Amin. Rugi 3 kilo beras. 2 kali amin, terbakar rumah. Amin 3 kali, hilang proton. Amin 4 kali, mati bini. Oke, tak payah aminkan. Tapi pada saat kita aminkan doa, aminkan bacaan imam, tak rugi apa-apa. Kadang-kadang kita dengar 2 orang saja yang amin. Kalau tidak salah Semalangkah itu di mana? Saya sembahyang di mana? Saya saja dengan yang di samping itu mengaminkan bacaan imam. Subuh tadi itu kalau tidak salah. Yang lain tak kedengaran suara. Nabi kita amin nyaring. Kenapa? Sebab di situ ada doa hidayah. Sebab di sana ada 1001 macam doa. Sebab di situ bersama kumpulan para malaikat. Saya katakan kepada orang pas dalam ceramah politiknya, kalau pada saat selepas majelis berakhir dengan takbir Allahu Akbar, tidak mengaminkan bacaan imam, Allah tidak akan berkati usaha kita.
Sebab Anda semangat dengan politikmu, tapi kamu tidak semangat dengan yang disertai oleh para malaikat dan juga oleh baginda Nabi. Nabi kita minta diaminkan dengan bacaan beliau dan memerintahkan kita untuk mengaminkan bacaan daripada imam. Jangan kedekut. Kalau kedekut mungkin kalau kepada orang lain, tapi jangan sampai kedekut dengan diri pribadi kita masing-masing. Tak susah mana muslimat kedengaran untuk sesama muslimat. Amin. 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 Sekarang kunut. Kita habis-habisan mempertahankan kunut, bahwasanya kunut itu sunat. Tapi tengok cara praktik pengawalan kita tidak betul. Yang baca tuan imam. Imam membaca, makmum mengaminkan. Nanti pada pertengahan yang terakhir baru sama-sama membaca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Innahu, itu kan kita sama-sama bacakan. Nah, jadi kalau pada masa yang dibacakan oleh imam, berarti kita tak ada kepala, tak ada leher, tak ada dada, tak ada punggung. Kita hanya sekadar lutut dengan kaki aja. Jadi kita baca, syukur-syukur kalau dibaca. Kalau tadi baca, yang sepatutnya kita aminkan, kita tidak mengaminkan. Berarti kita hanya mengaku bermadzhab Imam Syafi'i, tapi kita tidak amal. Kalau salafi menyerang kita semacam itu, kena lagi kita. Kita pertahankan kunut sunat di waktu subuh, tapi ramai orang yang berkunut tapi tidak dapat kunut. Mana dia? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ya, saja. Dalam sembahyang tidak ada nganggur. Berarti celah-celah waktu imam membaca doa tadi itu pada saat kita tidak mengaminkan, berarti kita tidak menjalankan tugas kita sebagai makmum yang setia. Sampai kepada fainaka taqdi, baru kita sama-sama membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma yud'a, orang yang pertama yang akan disuruh nanti pada hari kiamat untuk masuk ke dalam surga. Ini boleh, tapi kita paksakan. Syekh, ada roblok. Alhamdulillah. Anak, tak ada seorang pun yang berjaya. Alhamdulillah. Istri masuk hospital. Alhamdulillah. Suami mati. Alhamdulillah. Boleh tak? Susah lah, sedikit susah. Kehilangan dompet, alhamdulillah. Yang penting duitnya masih utuh, dompetnya saja yang hilang. Allahu Akbar. Kereta aksiden, alhamdulillah. Yang penting tidak orangnya yang aksiden. Anak meninggal, alhamdulillah, masih ada 3 lagi yang sisa. Satu-satunya memang punya anak mati. Alhamdulillah juga. Kenapa? Sebab Allah lebih sayangkan dia daripada kita. Jadi Nabi kita bersabda, golongan yang pertama yang akan disuruh masuk surga nanti pada hari kiamat, orang yang memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan senang dan sengsara. Fisarra'i wadh-dharra. Senang alhamdulillah, waktu sengsara pun juga alhamdulillah. Dan ini yang berat. Kalah pilihan raya, alhamdulillah, paling tidak tak banyak tanggung jawab dan juga urusan. Dah berkempen, dah habis duit dah. Kalah juga, alhamdulillah. Ngantuk, alhamdulillah juga. Kan fisarra'i wadh-dharra tuh susah ya. Tengok orang mengantuk, bangun. Ini kita tengok ngantuk, alhamdulillah. Kenapa? Sebab tidak semuanya mengantuk. Qala yahmadunallaha fi sarra'i wadh-dharra. Coba tengok kawan-kawan, pada masa anak serius, anak kata sampai hadis yang ke-71. Dah dekat sampai. Macam tu dalam urusan apa saja, azam. Pasti boleh. Wah, mana ada duit? Bagaimana? Insyaallah boleh. Boleh. Takkan boleh pun, kita boleh-bolehkan. Tengoklah kemampuan. Apa Anda tidak puasa, tidak percaya dengan kuasa Allah? Menanamkan keyakinan. Pokoknya tahun depan saya kawin. Pikir dulu lah, ayah lagi dalam keadaan krisis, hutang pun tak tubayah. Nak kawin macam mana? Pasti kawin. Jadi kata kawan-kawan, hutang dengan kawan-kawan pun masih belum dibayar lagi.
nak bagi makan macam mana anak orang, nak didudukkan di mana, bagi pakan macam mana, bagi makan macam mana, pokoknya macam mana, kucing saja Allah bagi makan, takkan istri aku Allah tak bagi makan? Anjing tak pernah bersyahadat, Allah bagi makan, takkan istri aku Allah tak bagi makan? Kawin, cukup. Duduk di mana? Allah atur. Makan macam mana? Makan di mulut. InsyaAllah Allah bagi mudah. Azam, azam tak baru. Tapi ikhtiar. Jangan sebab azam terus tidur. Enggak, kita kena usaha. Masya Allah. Ini azam tadi nak baca sampai hadis ke-71. Akhirnya sampai juga. Man qala jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahloh. Orang yang berkata, berikanlah balasan kepada Nabi Muhammad dengan pembalasan yang selayaknya, yang sesuai dengan martabat dan kedudukan beliau. Bagikan balasan kepada baginda Nabi dengan balasan yang sesuai dengan martabat dan kedudukan baginda. Itu akan menyusahkan, akan membebankan kepada 70 para malaikat. Qala al-abasab'ina katiban al-fasabah selama 1000 hari. Akan membebankan atau akan menyusahkan para malaikat untuk mencatat ganjaran pahalanya. Sebab ganjaran pahala yang kita mohon sesuai dengan martabat, makam, kemuliaan, keagungan, ketakwaan, kewaraan, kehebatan, dan juga kedudukan baginda yang tinggi. Dengar supaya antum paham makna hadis ini. Dalam satu rangkaian cerita Jibril, aku nak bertanya kepada engkau, macam mana agak-agaknya kedudukan kemuliaan Umar ibnul Khattab sahabatku itu di sisi Allah. Jadi kata malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau Allah bagikan peluang kepadaku, kalau sepanjang umur yang Allah bagikan kepadaku hanya untuk menyebut manakib, kemuliaan, kebaikan, keagungan, kesucian Umar bin Khattab itu tidak akan habis. Sepanjang umurku kalau aku nak sebut kebaikannya Umar ibn Khattab itu tidak akan habis. Masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang memerlukan waktu untuk aku menyebutnya. Itu baru dengan salah seorang daripada umat baginda Nabi, orang yang kedua setelah Rasulullah. Macam mana kira-kira dengan keagungan, kebesaran, kehusuan, ketabahan, kemuliaan, kehebatan baginda Nabi di sisi Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu tidak dapat diukur dengan kemampuan kita berpikir. Jadi kalau macam tu kita inginkan ganjaran pahala yang Allah bagikan kepada baginda sesuai dengan makam dan kedudukan baginda di sisi Allah, pahalanya akan menyusahkan 70 daripada malaikat yang mencatat ganjaran pahalanya selama 1000 hari. Dua buah hadis yang terakhir, man amsakalan min amali yadehe, orang yang keletihan kena bekerja untuk keperluan sehari-hari, pi mengajar letih, ke sawah letih, ke dusun letih, kerja di rumah letih, ya Allah. Sampai air pun juga kena dituangkan. Sudahnya untuk sarapan pagi buat anak-anak, bajunya lagi, basuhkan lagi, sidaikan lagi, ayankan lagi, pasangkan lagi, bapaknya pula minta dilayan. La ilaha illallah. Enggak, jangan. Alhamdulillah. Suami sakit, alhamdulillah. Suami minta buatkan keripap, alhamdulillah. Tadi balasannya golongan yang pertama yang akan dipanggil masuk surga. Sementara